مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan surah An-Nisa. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian warisan. Karena dalam surah An-Nisa ini banyak sekali menceritakan tentang hak-hak kaum wanita, baik wanita, anak yatim, kemudian bagaimana juga wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena kebiasaan pada masa jahiliyah, bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya, meninggal oleh suaminya, maka wanita itu dilakukan oleh keluarga suaminya seperti barang dagangan. Jadi boleh diambil atau diperjualbelikan, bahkan juga mungkin ada anak tirinya bisa menikahi ibunya. Maka dalam surah An-Nisa ini membahas tentang bagaimana hak-hak wanita. Sebelumnya wanita itu seperti diperdagangkan pada masa jahiliyah. Kemudian terakhir sekali kita membahas tentang surah An-Nisa ayat ke-13, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Bahwa terkadang kebiasaan kita ketika membagikan harta warisan dibagi rata. Padahal Allah sudah menentukan batasan-batasan, sudah menentukan ukuran-ukuran, kadar-kadar, ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Maka kalau kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariatnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Akan tetapi ketika kita tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan bahasanya durhaka. Sama kalau seandainya kita menyakiti hati orang tua atau kita tidak mematuhi perintah orang tua, apa bahasa yang dipakai, Ibu? Durhaka. Kira-kira kalau anak durhaka sama orang tua suka atau tidak? Atau marah atau tidak? Marah. Maka begitu juga. Wa may ya'sillah ayat ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan hukumnya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Maka itulah ibu-ibu, bagaimana kita ketika berkaitan tentang waris, bagikanlah sesuai ketentuan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya kita bagi rata, maka sesungguhnya ada hak
keluarga kita, udah ada hak orang lain yang masuk di dalam wilayah bagian kita. Oke, sampai sini bisa dipahami Ibu? Ini pelajaran kita yang sebelumnya kita ulang. Insyaallah Ustaz. Ya. Kemudian kita masuki ayat yang ke-15 Ibu. Kita masuki ayat yang ke-15. An-Nisa. Ya. Ya, An-Nisa ayat 15. Silakan Ibu dibuka surah An-Nisa ayat ke-15. Oke, dari sini. Sudah jumpa Ibu An-Nisa ayat 15. Ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsiku hunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Wallati dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumahmu sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan kepadanya, jalan lain kepadanya. Oke, Ibu semuanya, kita coba bahas wallati ya'tinal fahisyah, dan para perempuan-perempuan. Jadi ini wanita dengan wanita. Jadi ayat ini juga menjadi dalil bahwa sebagian ulama mengatakan bagaimana hukum wanita sesama wanita, wanita suka sesama wanita, itu bahasanya. Kalau bahasa wanita suka sama wanita Ibu? Lesbi. Iya. Jadi ayat ini kalau yang sebelumnya membahas tentang bagaimana hak-hak wanita, dalam ayat ini juga bagaimana hukum wallati ya'tinal fahisyah, wanita yang suka sama wanita atau wanita yang melakukan perbuatan keji. Keji di sini apa pengertian keji? Keji itu yang dikatakan perbuatan keji yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan akal, perbuatan yang tidak sesuai menurut adat, dan perbuatan yang tidak sesuai menurut agama. Itu masuk kategori perbuatan keji. Jadi tidak sesuai menurut agama, tidak sesuai menurut adat, dan tidak sesuai menurut akal. Jadi itu perbuatan keji. Wallati ya'tinal fahisyah, dan para perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji. Jadi al-fahisyah kita sudah terjemahkan yaitu perbuatan yang menurut akal atau menurut adat atau menurut agama tidak sesuai. Kemudian min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Maka di dalam ayat ini al-fahisyah itu juga bisa dikatakan wallati ya'tinal fahisyah, tempat-tempat yang tidak baik didatangi oleh wanita, atau tempat-tempat buruk yang seharusnya tidak didatangi oleh wanita. Jadi maksud perbuatan keji ini adalah bukan sekedar perbuatan zina saja, tapi tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat yang buruk, tempat yang mendatangkan keburukan di dalamnya, maka jangan sampai para wanita itu mendatangi tempat tersebut. Ini yang pertama, wallati ya'tinal fahisyah min nisaikum. Kemudian apabila wanita tersebut melakukan perbuatan keji, harus ada saksinya baru dia bisa dikatakan melakukan perbuatan keji. Apa saksinya Ibu? Fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Maka harus bisa mendatangkan 4 orang saksi
baru bisa dia dikatakan berzina. Tujuannya apa? Kenapa harus 4 orang saksi? Begitulah Allah menjaga harkat. Begitulah Allah menjaga bagaimana wibawanya manusia. Sehingga tidak sembarangan saja kita mengatakan, oh itu bukan perempuan baik, oh itu perempuan tidak baik, oh itu perempuan penzina. Tidak. Maka Al-Quran apabila menyebutkan seorang wanita itu tidak baik, dia harus mendatangkan fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Nah, bagaimana hukumnya kalau seandainya seseorang melakukan perbuatan keji, apabila seorang melakukan perbuatan zina, apa hukumnya, Ibu? Dirajam. Ya, ada 2. Ibu-ibu bisa buka surah An-Nur. Buka surah An-Nur. Ayat berapa, Ustaz? Ayat kedua dan ayat ketiga. Silakan siapa yang membaca, Ibu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الزانية والزاني الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Ya. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa hukuman zina itu terbagi kepada 2. Kalau secara hukum fikih, muhson dan ghairu muhson. Yang pertama hukuman muhson, atau yang pertama hukuman orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah ketika melakukan perbuatan zina itu berbeda. Yang pertama hukuman bagi orang yang belum menikah ketika mereka melakukan zina, maka dalam ayat ini deralah mereka sampai 100 kali. Nah, bagaimana deranya itu? Maksudnya deranya adalah dicambuk. Deranya itu wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Deranya itu bukan di tempat yang sepi, Bu, bukan di dalam ruangan, tapi deralah orang tersebut di tempat yang terbuka. Tujuannya agar apa? Agar menjadikan efek jera, agar orang-orang tidak melakukan perbuatan zina.
Jadi deranya itu bukan di tempat yang tertutup, tapi di tempat yang terbuka dan disaksikan orang-orang yang beriman. Kemudian, bagaimana kalau seandainya orang yang melakukan zina itu berbuat orang yang sudah menikah? Maka dalam ayat ini dirajam sampai dia meninggal, dilempari sampai dia meninggal. Kemudian dalil berikutnya adalah larangan seseorang itu menikah dengan penzina. Kenapa? Karena nanti akan ada efek penyakit yang ditularkan. Di aduh kasihan dia, ini seorang mantan penzina atau apa. Maka dalam hal ini Al-Quran melarang. Walaupun dia mungkin sudah bertobat, kecuali nanti sudah bertobat yakin sudah tidak ada penyakitnya. Tapi kalau bisa, jangan menikah dengan seseorang yang penzina. Karena apa? Akan bisa ditularkan baik penyakit atau perbuatannya kepada generasi keturunannya. Maka dalam ayat ini walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Tadi dalam ayat tadi kalau seandainya seseorang melakukan perbuatan keji atau zina harus mendatangkan 4 orang saksi. Maka dalam ayat 2 surah An-Nur ini ayat keempat dikuatkan lagi walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Karena orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berbuat zina, ini juga nggak boleh tadi saya katakan, kita nggak sembarangan menuduh orang itu tidak baik. Yang pertama kalau kita mengatakan bahwa dia perempuan tidak baik, harus ada 4 orang saksi. Bagaimana kalau seandainya kurang dari 4 orang saksi, maka saksinya tidak diterima. Kemudian bagaimana kalau seandainya saksinya berbohong, maka saksinya yang harus didera, saksinya yang harus dicambuk seberapa banyak? 80 kali. Kemudian apa yang kita lakukan kemudian? Jangan diterima lagi kesaksian atau jangan lagi didengar orang-orang yang sudah mengatakan ketika dia menuduh seorang wanita itu bukan wanita baik-baik. Jadi begitulah Islam bagaimana mengangkat derajat kaum wanita sehingga tidak sembarangan kita mengatakan seseorang itu bukan wanita yang tidak baik. Kemudian kita kembali lagi ke surah An-Nisa. Kita lanjutkan lagi tadabbur. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan para wanita perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu hendaklah mereka mendatangkan 4 orang saksi di antara kamu. Maka tadi al-fahisyah tadi saya katakan yang pertama bisa diterjemahkan perbuatan keji atau dikatakan juga tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang tidak wajar. Untuk apa seorang wanita datang ke tempat atau berkumpul di tempat yang tersebut? Maka kalau seandainya wanita tersebut tetap melakukan perbuatan tersebut, apa yang harus kita lakukan hukuman bagi mereka? Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Apabila mereka telah memberikan saksi, kemudian benar ini, maka apa hukuman yang diberikan? Maka kurunglah mereka perempuan itu di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Jadi kalau secara sederhana, melarang wanita itu keluar rumah, contoh wanita pingin pergi belajar, atau wanita pingin ke tempat-tempat yang baik, kemudian dilarang, atau ke majelis ilmu. Kira-kira secara hukum asal, menyuruh wanita khusus di dalam rumah saja itu berbentuk hukuman. Kalau dalam ayat ini berbentuk hukuman atau sekedar informasi saja, Bu? Coba dibaca tadi. Hatta yatawaffahunal maut. Kalau seandainya wanita itu tetap melakukan perbuatan zina, maka kurunglah wanita itu sampai mati di dalam rumah. Kira-kira secara hukum asal, mengurung wanita di rumah walaupun seandainya dengan niat baik, pergi belajar kemudian dilarang. Maka dalam ayat ini sebenarnya ketika mengurung wanita di dalam rumah itu adalah suatu hukuman
hukuman Ibu. Jadi kalau seandainya wanita itu, contoh dia ingin pergi belajar, ingin pergi ke majelis ilmu, tapi dilarang, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena mengurung wanita dalam rumah itu ketika ada efek yang tidak baik. Contoh di luaran sana dia ingin pergi ke tempat maksiat, ketika dia ingin pergi ke tempat yang tidak baik, maka itu berhak dikurung. Tapi melarang wanita keluar rumah ketika dia ada tujuan baik, itu dilarang. Kenapa? Karena menghukum wanita mengurung dalam rumah itu hanya ketika seorang wanita itu punya niat yang tidak baik, melakukan perbuatan keji. Nah, dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, dikurung dia sampai meninggal di rumah. Tujuannya agar apa? Agar dia tidak pergi lagi ke tempat perbuatan keji. Atau tidak lagi dia melakukan perbuatan zina. Sebagian ulama yang lain mengatakan, jangan sampai mati. Jangan sampai meninggal. Tapi kurunglah dia sampai dia menikah. Karena kalau dia sudah menikah, maka ada laki-laki yang akan bertanggung jawab terhadap wanita tersebut. Jadi para ulama berbeda pendapat. Karena dia khawatirkan, wah anak kita ini nggak bisa kalau pergi keluar, dia takut pergi tempat yang tidak baik. Maka tahan dia di rumah agar dia tidak melakukan perbuatan buruk. Sampai kapan? Sampai mungkin ada laki-laki yang ingin menikahinya. Itu pendapat yang kedua. Jadi yang pertama, kurunglah dia sampai mati, sampai ajal menjemputnya. Yang kedua, kurunglah ia di rumah sampai ada yang ingin menikahinya. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Ini kalau seandainya ada wanita yang keluar dari rumah tapi tujuannya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian di ayat ke-16-nya, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahim. Di ayat ke-15 tadi menjelaskan bisa hukumnya antara laki-laki dengan wanita atau wanita dengan wanita. Maka di ayat ke-16 ini adalah walladzani, yaitu antara lelaki dengan lelaki. Apa Ibu, laki-laki dengan laki-laki Ibu? Ya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya ada seorang lelaki suka dengan laki-laki? Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji. Dua orang di sini adalah lelaki dengan lelaki. Maka apa yang kita lakukan kepada mereka? Fa'adzuhuma. Maka berilah hukuman kepada keduanya. Maksud fa'adzuhuma ini para ulama mengatakan, cemoohlah dia, hukumlah dia. Maksud cemooh ini permalukan. Kalau kita biasanya Bu ya, orang-orang yang seperti ini biasa dikasih panggung. Lihat di TV, disiarkan di YouTube, sehingga apa yang terjadi seakan-akan perbuatan mereka ini benar. Padahal dalam ayat ini, kalau seandainya ada lelaki dengan lelaki suka, yang pertama fa'adzuhuma, ejeklah dia sampai benar-benar dia malu, sehingga orang mengetahui apa yang diperbuatnya itu adalah perbuatan yang salah. Jadi gitu ya Bu ya, ejek mereka sehingga apa yang mereka lakukan itu benar-benar perbuatan yang salah. Kalau zaman sekarang kan ada orang yang seperti itu menganggap perbuatan mereka itu benar ya Bu ya, karena sudah kodratnya. Tidak. Karena kodratnya manusia zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki dengan laki itu ada perbuatan yang salah. Atau ganggu dia sehingga perbuatannya yang dilakukan itu sampai tidak nyaman. Maka kalau seandainya dari laki-laki yang suka dengan wanita atau wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki, mereka itu sudah bertobat, fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri tidak mengulangnya lagi, maka janganlah
hina lagi ke mereka, jangan sebut-sebut lagi kesalahan yang mereka pernah perbuat. Jadi kan kalau zaman sekarang terkadang ada orang Ibu ya sudah bertobat tapi mengungkit-ungkit masa lalunya. Itu boleh tidak Ibu? Tidak boleh. Mantan pencuri. Mantan pemabuk. Kalau seandainya dia sudah tobat, maka tidak boleh lagi kita ungkit-ungkit lagi. Ini fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Kenapa? Innallaha kana tawwabar rahima. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Jadi kalau seandainya seorang yang sudah tobat tidak melakukan perbuatan keji lagi, jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan mereka yang pernah buat. Kemudian di ayat ke-17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su' bi jahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya perbuatan taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan ya'maluna as-su'. Ya'malun itu berbagai macam kesalahan. Jadi kalau Allah saja melakukan atau memaafkan kesalahan orang yang melakukan berbagai macam kesalahan, seharusnya kita juga jangan mengungkit-ungkit kesalahan orang yang mungkin dulu dia pernah melakukan kesalahan sekarang sudah bertobat. Bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim. Apa arti bijahalah? Jahil itu apa arti, Bu? Bodoh. Ya. Kalau kita sering mengatakan yang namanya jahil itu bodoh. Atau mungkin sudah jadi bahasa. Sebenarnya pengertian dari jahil itu apa? Yaitu perbuatan atau aktivitas yang menjauhkan dari kebenaran. Itu yang namanya jahil. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan yang jauh dari kebenaran itu sudah jahil. Atau kenapa juga dikatakan bangsa jahiliyah? Karena yang mereka lakukan itu perbuatan yang jauh dari kebenaran. Mengubur anak hidup-hidup, menjual para wanita, minum khamar di sana sini. Dan itu adalah perbuatan yang jauh dari kebenaran. Sehingga mereka dikatakan jahiliyah. Bukan bodoh, maksudnya jahiliyah itu suatu perbuatan yang dilakukan jauh dari kebenaran. Itu namanya jahiliyah. Kemudian innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Kapan tobat seorang itu terakhir diterima? Ini min qarib atau ghar orang bilang. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Kapan tobat seorang itu terakhir kali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini kalau diterjemahkan, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah dan Allah mengetahui Maha Bijaksana. Maka kalau ditanya, kapan tobat terakhir sekali seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia melakukan kejahatan karena tidak mengerti atau tidak tahu. Ya. Tobat seorang itu baru diterima oleh Allah terakhir sekali tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ajalnya sudah sampai tenggorokan. Maka dalam hadis dikatakan innallaha azza wa jalla yuqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nafasnya belum sampai tenggorokan. Mana dalilnya? Salah satu contohnya juga ketika Fir'aun tenggelam, Ibu ya. Surah Yunus ayat 90. Sila buka, Ibu. Surah Yunus ayat 90. Ayat berapa? 90. Surah Yunus ayat 90. Silakan baca, Ibu.
Surah Yunus ayat 90. Nah, silakan siapa yang baca Ibu? Surah Yunus ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا minal muslimin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk zalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang benar melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri." Ya, dalam ayat ini ketika sudah air laut itu berada di tenggorokan Fir'aun, kemudian dia mengaku amantu bihi illalladzi amantu bihi. Maka apa yang terjadi? Dia mengaku beriman, dia mengaku Islam, Fir'aun. Tapi apa yang terjadi ketika ajal sudah sampai tenggorokannya? Tobatnya tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh dalam ayat bahwa selagi ajal kita belum sampai di tenggorokan, nafas kita belum sampai tenggorokan, maka pintu taubat masih terbuka. Tapi kalau seandainya nafas seorang itu sudah sampai tenggorokan, maka taubatnya sudah tidak diterima lagi. Kalau biasanya Ibu, kalau orang sudah sampai nafasnya di tenggorokan, itu dia sudah di antara dua alam. Antara alam dunia dan akhirat. Dia tahu ketika dia melihat bagaimana untuk akhiratnya, contohnya, oh ini ketika di dunia dia banyak melakukan kesalahan, sudah Allah gambarkan neraka. Maka apa yang terjadi ketika nafas sudah sampai tenggorokan? Biasa dia ingin bersegera bertobat. Tapi orang yang seperti itu tidak mungkin lagi untuk bertobat. Kenapa? Karena nafasnya sudah sampai di tenggorokan. Jadi innallaha azza wa jalla yuqbalu taubah al-abdi ma'lam yugharghir. Jadi Allah masih mau menerima taubat seorang hamba ketika ajalnya, nafasnya belum sampai pada tenggorokan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Surah At-Taubah tadi. Kemudian ayat ke-18-nya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang melakukan ya'malun as-sayyi'at, berbagai macam kejahatan. Apabila telah datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan saya benar-benar bertaubat. Jadi nggak bisa lagi. Kalau ajal sudah dekat, kemudian dia sudah mengatakan saya bertobat, tadi saya katakan, maka tobatnya tidak diterima. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Jika orang yang seperti ini juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, dan orang-orang itulah yang kami sediakan azab yang pedih bagi mereka. Jadi dalam ayat ini menceritakan bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan perbuatan keji. Yang pertama, hukuman bagi orang yang
laki-laki dengan wanita melakukan perbuatan zina. Kemudian baik wanita juga sesuka sesama wanita, atau sebaliknya lelaki dengan lelaki. Intinya dalam ayat ini, ketika mereka tidak mau bertobat sebelum akhir hayat mereka, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Sampai di sini bisa dipahami, Ibu? Insyaallah, Ustaz. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ayat ke-19 ya. Silakan baca Ibu, siapa yang membaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Di dalam ayat ini masih ada kaitannya tentang bagaimana kebiasaan bangsa jahiliyah ketika itu. Jadi dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksaan. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Pada masa bangsa jahiliyah dahulu, kalau seandainya seorang lelaki itu suaminya meninggal dunia, maka apa yang terjadi? Wanita itu atau istri itu dikembalikan kepada keluarga suami. Sehingga bagaimana yang mengatur? Masalah harta, kemudian masalah pendamping hidup, kemudian tidak boleh menikah tanpa sepersetujuan dari keluarga suami yang sudah meninggal. Itu kebiasaan bangsa jahiliyah dahulu. Jadi ketika seorang anak suaminya meninggal, maka istri itu kembali kepada keluarga suami. Kemudian wanita itu seperti dijual belikan, diwarisi seperti harta. Diatur sedemikian rupa. Kamu nggak boleh nikah tanpa sepersetujuan dari keluarga suami. Atau seluruh harta yang ditinggalkan itu karena suaminya yang mencari, maka seluruh hartanya diambil oleh keluarga suami. Maka dalam ayat ini adalah suatu larangan, tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu. La ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksaan. Jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepadanya. Atau juga ayat ini bisa menjadi dalil bahwa kalau seandainya dari seorang suami istri tiba-tiba mereka cerai. Ketika sudah cerai, seorang suami itu mungkin ketika masih berumah tangga dahulu, suaminya banyak memberikan, beli tas yang mahal,
beli baju yang mahal, belikan sepatu yang mahal untuk istrinya. Tiba-tiba yang branded semua ibu ya, yang harganya puluhan juta atau ratusan juta. Tiba-tiba pas cerai, suaminya minta kembali. Boleh nggak ibu seperti itu? Tidak boleh. Ya. Di dalam ayat ini tidak boleh. Kecuali kalau seandainya seorang istri itu melakukan kesalahan, contoh istrinya itu biasa kan orang punya perempuan simpanan, ini perempuannya punya laki-laki simpanan, dia suka dengan laki-laki lain rupanya. Di luar sana dia punya laki-laki yang suka juga. Sehingga suaminya ini orang baik. Suaminya orang baik, dia sayang kepada istrinya, tiba-tiba istrinya yang mengkhianati. Padahal semuanya apa yang dimau oleh istri dibelikan. Tiba-tiba istrinya suka dengan laki-laki yang lain. Nah, dengan kasus seperti ini, maka seorang suami boleh mengambil sebagai hukuman apa yang telah diberikannya. Itu sebagai hukuman. Tapi kalau seandainya seorang suaminya yang melakukan kesalahan, contoh suaminya tiba-tiba dia baik juga kepada istrinya, tapi di luar sana dia melakukan perbuatan yang tidak baik juga. Maka apapun yang telah diberikan oleh suaminya, sesungguhnya itu tidak boleh diambil lagi. Kenapa tadi saya katakan kalau seandainya suaminya masih sayang, masih cinta, tapi perempuannya yang mengkhianati? Karena sesungguhnya suaminya itu masih punya rasa cinta dan tanggung jawab untuk menafkahinya, tapi istrinya yang mengkhianati, maka bagaimana balasannya? Tadi saya katakan seorang suami itu boleh mengambil apa yang telah diberikan oleh suaminya. Maka dalam ayat ini maka katanya karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah engkau berikan kepada, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ingat lanjutannya, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ada kata-kata fahisyah. Apa tadi pengertian fahisyah, Ibu? Fahisyah tadi di ayat yang sebelumnya ada kata fahisyah. Apa Ibu? Perbuatan keji. Perbuatan zina. Atau bisa juga fahisyah tadi saya katakan istrinya tuh suka pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Walaupun dia tidak berzina, tapi dia suka pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Suaminya sudah ingatkan, tapi nggak mau dengar juga. Maka dalam hal ini, tadi saya katakan kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, maka seorang suami boleh mengambil harta yang sudah diberikannya. Contoh dia sayang sama istrinya, diberikan apartemen, diberikan rumah mewah, diberikan mobil mewah. Tiba-tiba setelah diberikan mobil mewah, suka jalan keluar rumah, rupanya dia cari laki-laki lain. Maka hal seperti ini boleh diambil harta yang sudah diberikan. Oke Bu ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan menurut cara yang patut. Jadi ketika seorang suami istri itu yang pertama ditekankan adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Harus saling memahami. Ada bahasa Quran itu muamalah, ada muasyarah. Ada yang tahu Bu perbedaan antara muamalah muasyarah? Sering dengar istilah muamalah Ibu? Jual beli sering, tapi lupa. Ya. Muamalah itu adalah hubungan timbal balik, dan hubungan timbal balik itu masih dapat dipisahkan. Contoh, Ibu perlu beli barang sesuatu, contohnya beli meja atau beli sayur, tapi yang adanya di tempat non muslim. Atau Ibu beli sesuatu yang Ibu inginkan tapi dengan orang yang Ibu tidak suka dengan orang tersebut. Boleh tidak kira-kira Ibu belanja dengan barang yang Ibu inginkan kepada orang tersebut?
Boleh. Tetap diperbolehkan karena dia hubungan timbal balik secara muamalah tetap diperbolehkan walaupun kita bisa pisah-pisahkan. Ini muslim, ini non muslim. Saya suka dengan dia, saya tidak suka dengan dia. Itu maksudnya muamalah. Hubungan timbal balik yang masih bisa dipilah-pilah atau bisa dipisah-pisah. Atau masih bisa dikotak-kotakan. Itu namanya muamalah. Nah, ketika bercerita mohon maaf sebentar ya Bu ya, ada tamu sebentar. Ya, Ustaz. Bisa bisa dipisah-pisah. Tinggal balik. Tetapi kalau orang terlindungi tidak terbawa. Kangen ilmu lari Ya, oke Bu, kita lanjutkan mungkin sebentar lagi ada tamu sebentar Bu ya. Kita lanjutkan habiskan ini. Nah, dalam hal pernikahan Quran tidak menyebutkan dengan bahasa muamalah. Tapi muasyarah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa itu muasyarah? Hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan lagi. Contoh, ada air, ada teh, ada gula. Tiba-tiba ibu gabungkan jadi satu buat jadi teh, air minum teh. Kira-kira kalau sudah jadi air minum teh, bisa nggak gulanya kita pisahkan lagi? Airnya kita pisahkan sendiri, tehnya kita pisahkan sendiri. Sehingga dia kembali seperti awal lagi. Bisa nggak Ibu disaring? Tidak bisa. Nggak bisa. Maka dalam hal rumah tangga, Quran menggunakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian itu sudah menyatu. Ada hubungan ijab kabul ketika awal pernikahan. Maka kalian itu saling melengkapi seakan-akan kalian menjadi utuh. Yang sebelumnya kalian berpisah. Ada gula, ada teh, ada air. Tapi ketika diikat dengan ijab kabul, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian itu sudah menyatu menjadi satu bagian di antara keduanya. Maka bil ma'ruf, bergaulah kalian dengan baik di antara sesama mereka. Maka yang pertama, dalam hal hubungan rumah tangga itu ada namanya mawaddah. Apa itu pengertian mawaddah, Ibu? Ada mawaddah, apa mawaddah, Ibu? Ketenangan, sakinah, ketenangan. Mawaddah itu kalau bahasa kita adalah cinta. Cinta yang sudah tidak lagi memandang adanya keburukan di antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal rumah tangga, bagaimana agar rumah tangga kita awet, Ibu? Salah satunya, ketika kita tidak suka dengan pasangan kita, jangan tonjolkan yang buruknya, tapi tonjolkanlah yang baiknya. Kita lagi nggak suka nih dengan pasangan. Ingat, Masya Allah dia sudah berjuang untuk saya. Dia contohnya seorang suami. Kita nggak suka contoh ibu dengan suaminya. Tapi bayangkan, dia pergi pagi pulang malam mencari nafkah untuk kita, sehingga dengan seperti itu kesal kita tuh, benci kita tuh tertutupin. Nah, kebanyakan rumah tangga sekarang ketika tidak suka dengan pasangannya, yang lebih ditonjolkan itu keburukannya dibandingkan kebaikannya. Maka inilah sehingga tidak terciptanya mawaddah dalam rumah tangga. Kenapa? Karena selalu menonjolkan yang buruk. Sedangkan pengertian mawaddah itu menonjol cinta yang selalu menonjolkan kebaikan sehingga menutup yang buruk di hatinya. Itulah pengertian mawaddah itu. Maka dalam ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mempertahankan rumah tangga kita. Itu yang pertama, kuncinya mawaddah. Yang kedua, adanya mawaddah warahmah. Apa rahmah itu? Kasih sayang. Jadi sudah cinta, setelah cinta timbul kasih sayang. Contoh mau pisah, seorang suami istri mau bercerai. Aduh, kasih sayang itu maksudnya kasihan kalau bahasanya. Kalau saya pisah, nanti anak kita gimana? Kalau saya pisah, nanti nasib istri saya gimana? Sehingga dengan seperti itu, kembali lagi ke niat awal kita, sehingga kita bisa mempertahankan rumah tangga.
Itulah yang namanya mawaddah warahmah. Kalau seandainya dalam rumah tangga mawaddahnya sudah hilang, rahmahnya sudah hilang, tidak ada lagi rahmah, kasih sayang atau kasihan dalam rumah tangga seperti itu, maka ingat ke niat awal, yaitu amanah. Apa amanah, Ibu? Amanah itu adalah janji ketika kita memulai ijab kabul. Nah, apa janji kita? Yaitu kepada mertua kita. Saya terima nikahnya si ini dengan si ini. Kita punya janji ketika awal nikah itu, Bu. Saya akan menjaga anak Bapak. Sehingga ketika kita mulai tiba-tiba tidak suka dengan pasangan kita, ingat. Oh, ketika awal nikah saya punya janji dengan mertua saya yang harus saya jaga. Apa? Saya harus menjaga amanah yang sudah dititipkan kepada saya. Sehingga kalau orang yang berpikir seperti itu, insya Allah rumah tangganya akan selalu terjaga. Amin. Maka tadi yang pertama, orang yang rumah tangga itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, saling melengkapi, timbulkan mawaddah, rasa cinta yang sehingga keburukan itu tidak ditonjolkan. Kemudian rahmat, adanya rasa kasihan, saling membantu di antara sesama pasangan. Kemudian kalau seandainya itu hilang, ingat kita ini mempunyai amanah dan tugas masing-masing yang harus kita jaga ketika kita memiliki janji di awal pernikahan. Maka fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Kunci berikutnya apa? Sabar. Karena sesungguhnya boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan banyak kebaikan di dalamnya. Jadi dalam rumah tangga itu yang pertama harus ditanamkan juga saling sabar di antara keduanya. Ya. Yang pertama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita sudah menyatu. Yang dulunya kita mungkin ketika berdekatan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah menikah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita sudah disatukan seperti tadi saya katakan, air yang tidak bisa dipisahkan seperti air teh dengan gula. Kemudian jadikan kita menjadi mawaddah dalam rumah tangga ciptakan. Kemudian rahmat dan ingat amanah. Kemudian sabar yang harus kita jalin di dalam hubungan rumah tangga. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga akan banyak kita dapatkan, akan kita temukan. Ini saja mungkin Ibu ada pertanyaan Ibu-Ibu? Kebetulan ada tamu di rumah ya. Silakan Ibu. Dicukupkan saja Ustaz. Gimana Ibu? Dicukupkan saja Ustaz. Ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya di ayat 20. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Bagaimana Quran mengajarkan kepada kita untuk menjadikan Al-Quran ini pedoman kehidupan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik insya Allah ke depannya. Amin. Ini saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Iya, Ustaz. terima kasih banyak Bu. Saya keluar. Ya Ustaz.